belakangan ini kalau kalian lihat ya, di dunia musik rohani, musik gerejawi gitu ya, mulai banyak khususnya kita yang pelayanan ya, kan kadang-kadang kalau kita ada jadwal pelayanan di mimbar sebagai pemusik atau singer atau WL, itu kan dikirimin link lagu-lagunya. Nah kalian perhatiin deh, kalau yang lagu-lagu yang dikirimin itu di YouTube, gambarnya bukan di ibadah, bukan orang yang nyanyi, tapi merupakan gambar-gambar hasil animasi, gambar-gambar grafis. Perhatiin di bagian deskripsinya, itu ada yang menulis lagu ini atau musik ini dibuat dengan bantuan AI. Tapi itu lagu orang lain, bukan lagu dia. Tapi dia aransemen ulang, dia membuat ulang musiknya, diproduksi ulang dengan bantuan AI. Dan hasilnya bagus. Suara yang nyanyi bagus, musiknya bagus, balance dan sebagainya. Tapi sekali lagi itu bukan lagu dia. Dan mirisnya adalah pemilik asli lagu itu, kalau dia upload lagunya, itu viewersnya paling ratusan, paling ribuan. Tapi re-uploader ini itu viewersnya bisa sampai ratusan ribu, bahkan jutaan. Miris kan? Miris banget. Dan re-uploader ini tentu saja tidak izin sama pemilik lagu yang sebenarnya. Secara kode etik ini menyalahi aturan, dan yang seperti ini bisa dijerat pasal yang berlaku sebenarnya begitu. Nah, untuk pemilik karya, pemilik lagu-lagu rohani ini, dia ada dua pilihan. Satu, ya udah diusut aja, dijerat aja nih pemilik akunnya dengan hukum yang berlaku, karena dia jatuhnya sebenarnya mencuri karya orang lain tanpa izin pula. Atau kamu mau melakukan seperti yang Filipi 1 ayat 18 katakan. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Paulus ketika melihat ada orang-orang yang berkhotbah, tapi motivasinya salah, motivasinya palsu, justru Paulus punya sikap hati gini, ya nggak apa-apa, yang penting kan Kristus diberitakan. Nah kita pun sebagai pemilik lagu, pemilik karya, tujuannya nulis lagu ini untuk apa? Untuk kita atau untuk Kristus? Jadi sebenarnya makin sering diri upload orang lain, makin didengar oleh lebih banyak orang. Sebenarnya itu sebuah keuntungan juga jadinya kan. Jadi lagu kita bisa didengarkan oleh orang yang lebih jauh cakupannya, lebih banyak. Dengan catatan lagu kalian harus sudah didaftarkan dulu hak ciptanya. Jadi jangan sampai diserobot orang, dianggap dijadikan hak milik orang lain gitu. Nah, di sini dibutuhkan hikmat, pilihannya ada sama kalian, sama kita. Mau kayak gimana nih? Baik-baik saja kah di re-upload, atau ya kalian usut sesuai dengan hukum yang berlaku? Pilihannya ada sama kalian. Dua-duanya nggak ada yang salah, dua-duanya nggak ada yang lebih oke, tapi semuanya balik ke pilihan kita masing-masing. Dan untuk para re-uploader yang tidak izin, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat.